Annyeonghaseyo Singkuda. Hari ini aku datang ke Peak, daerah Peak. Ya jarang-jarang ke sini, tapi hari ini spesial banget aku datang ke sini mau ketemu teman saya, Brother Yoris ya. Tapi dia itu dari kemarin rayu-rayu mau coba 350Z-nya saya, Nissan Verletti 350Z. Karena 350Z mungkin zaman dulu banyak, sekian lama mungkin yang original, yang bener-bener yang terawat jarang banget, dan ini satu-satunya ori warna hitam yang ada di, ya setahu saya di Indo, ya nggak tahu kalau saya salah. Nah dia dari kemarin rayu mau coba, makanya saya udah bawa. Jadi hari ini saya bawa ini baby saya udah kemarin mandiin, saya udah bawa sini. Ini pertama kali jarak terjauhnya dia. Jadi mana sih ngomong-ngomong dia, saya ini kadang-kadang bingung sama teman-teman Indonesia itu, memang mereka itu sangat fleksibel jamnya, maksudnya molor mulu, nggak apa-apa. Yang penting kita saling mengerti. Jadi dia sebentar lagi nyampe, kita akan pamer 350Z-nya saya. Waduh, mana orangnya, mana. Wah, telat 20 detik. Oh, 20 detik berarti 20 kali 10.000 ya. Pokoknya dia dendanya ada terus. So, ini awalnya saya beli ini, susah banget bro. Saya itu rayu-rayu istri saya berapa ya, setengah tahun. Saya rayu-rayu. Dia bilang gini, gila jual mobil Mercy mahal-mahal, masa beli yang mobil Jepang yang udah tua. Wah, sekarang harganya makin naik, istri makin bahagia. Pokoknya suami kalau mau bahagia harus bahagiakan istri dulu. Oke, Ana masih belum nyampe, saya telepon dulu sebentar. Kayaknya dia ini, kayaknya ini udah nyampe. Oh, sep. Waduh, dia nggak mau kalah bawa mobil yang Xiaomi. Ini mobil saya waktu saya nikah tahun 2017 nih, istri saya mobilnya ini sekarang. Wah, keren. Waduh, sorry gak apa-apa. Apa kabar? Mobilnya cakep bener. Lisa ini justru yang paling menggiurkan si Tamani. Jadi ini kemarin kan telepon saya terus mau coba 350Z saya. Makanya saya udah bawa ini perjalanan terjauhnya dia loh. Ini the one and only in Indonesia, full Nismo. Jadi bilang full Nismo, saya kalau full Nismo pasti engine-nya. Jadi engine-nya masih ori, jadi bukan full Nismo. Anggapannya kayak perintilan yang Nismo-nya. Dan juga mungkin di Indonesia termasuk ya salah satu Nismo yang terbanyak lah mungkin ya. Oke, keren. Ini mobil ngomong-ngomong tahun berapa ini nih? Tahun ini 2024, kurangin 20 tahun. Berapa? Matematika berapa nih? 2004. Pinter. Jadi 2004. Ya 2004. Wow. Jadi ya tahun 2004, dan setahu saya itu waktu itu Indonesia ada 3 warna hitam orinya ya. Biasanya kan warna orange. Yang satunya menghilang, nggak tahu kemana. Satunya ada tapi udah cat ulang. Jadinya benar-benar ori yang bertahan ya. Salah satunya ini black. Ya betul. Wow. Ini mobil so far oke, aman. Dari 2004 dipelihara, ada banyak PR nggak? Ada banyak ini nggak? Jadi pertama saya beli, puji Tuhan yang owner sebelumnya bagus. Saya kan baru beli tahun lalu bulan Maret. Pas saya dapat udah bagus sih, cuman ternyata kan namanya juga mobil tua pasti radiator. Per ya. Per dan lainnya, perintilan yang kecil-kecilannya itu pasti ada minusnya. Jadi saya perbaiki, tapi lama bangunnya karena saya datangin benar-benar dari Jepang atau USA, orinya dia gitu. Wow. Itu yang lama. Anyway, kita mau lihat yuk dalam-dalamannya kayak gimana nih. Boleh. Sebentar. Ini bukanya gini ya? Iya betul. Wis, ganteng banget. Jok aslinya itu yang warna orange, tapi yang standar ini saya ganti. Shift knob-nya itu karbon, dan ini speedometernya Nismo. Untuk eksterior apa aja yang dirubah? T37. Tapi ini yang Jepang ya? version ini bedanya sama T37 yang pada umumnya karena 0 degree. Oh, jadi derajatnya sama dengan bodinya. Wow. Kalau lihat dari depan juga bodinya jadi sama. Rata ya? Rata-rata T37 itu lebih atau kecil. Ini benar-benar rata khusus untuk Verletti ini. Inden, terus dan juga bannya Nevada, Yokohama, dan wingsnya Nismo. Ini Nismo full karbon ya? Full karbon dari Jepang. Wow. Dan juga ini yang lampu belakangnya Nismo. Oh iya, ini beda banget sama 350 yang biasa ya? Jadi biasanya yang nggak Nismo, dan juga I see. knalpotnya Borla. Wow. Kan kadang-kadang Borla bilang ini kan agak termasuk murah, tapi Borla itu saya suka suaranya. Oke. Anyway, total modifikasi berapa, bro? Total
Ya, Udah nggak kehitung? 300-400 kali ya mungkin. 300-400 juta. Wow. Belum yang mantap banget. dalam-dalamnya kan. Ya, jadi ya segitulah. Ini guys, tadi udah kalian lihat semua apa aja disebutin yang udah dimodifikasi, dan gue penasaran, kita pengen coba langsung duduk di sampingnya, boleh Oke. nggak? Boleh, Ya, Bang. Boleh, kita Bang. Oke. langsung ya duduk Sip, di sip, sampingnya sip, ya. sip. Wow guys, nih gue lagi ada di 350Z, the one and only Nismo Edition. Wow, sama owner langsung Koko Lee Jong-gu. Luar biasa. Ini bangku kayaknya memang spesialis buat istri ya. Ya, khusus istri. Jadi sebenarnya kalau ukurannya di bawah 70 masih aman. Berarti intinya kalau saya punya cewek lain di atas 70 kilo nggak mungkin. Berarti ya kan? nggak mungkin bisa naik mobil ini. Betul. Dan juga yang bucket seat ini juga buat L ukuran sesaya, jadi 70 antara 70 sampai 80. Jadi benar-benar buat kita gitu. Berarti ini jangan-jangan memang permintaan istri nih Kolin. Enggak. Supaya Saya- nggak bawa cewek lain. Saya beli bucket seat ini, berantem. Bukan berantem, saya nggak pernah berantem. Jadi istri saya ngomel-ngomel, maksudnya kan harga bucket seatnya kan mahal. Buat apa order dari Jepang, apalagi kan yang versi yang Zeta ini udah discontinue, yang carbon version, jadi udah nggak ada apa yang susah-susah order satu, harga ini kan mahal. Oke. 2 kursi anggap aja dapat 1 mobil murah gitu. Serius? Jadi Wow. itu kan belum racknya, belum perintilannya, ya kayak gitu. Coba di spill harga sepasang jok ini bro. Jadi 3 digit lah ya, berarti 3 digit, guys. Satu berapa gitu. Wow, ini memang hobi atau gimana nih? Jadi mungkin waktu saya kecil waktu itu, ingat nggak Fast and Furious Tokyo Drift zaman Yes. dulu? Itu waktu itu saya lihat kan, wah ada Fairlady yang itu kan warna hitam, tapi kan memang penjahat sih yang make ya waktu itu ya. Iya. Nah pas itu saya jatuh cinta banget. Jadi waktu kita kecil kan nggak ada duit ya udah. Jadi pas nanti suatu hari misalkan ada duit, ingin nih gitu. Jadi kebetulan ada kesempatan, kebetulan rezeki ada, kebetulan dapat barangnya, ya beli. Tapi ini juga untuk kelas podcast enak banget loh bantingannya, tadi Betul. barusan goyang-goyang. Saya tapi- sengaja nggak rem ya itu. Ya kayak gini biasanya kan mobil sport harus pelan. Iya. Terus biasanya ya saya pakai chain, tapi saya nggak pendekin. Jadi kelihatan orang lihat kan ceper banget. Sedangkan kalau kita naik overall polis tidur aman, jadi tetap harus ada nyamannya. Jangan Iya. sampai kita naik polis tidur pelan-pelan gitu. Iya, itu menyengsarakan kita. Benar. sebetulnya. Bukan menikmati tapi menyengsara ya. Iya. Nah anyway Kokoli, ini kan mobil udah cukup berumur nih, kita Yes. bilang udah 2004 ya. Betul. Nah ini secara performance tadi sih saya lihat juga waktu kita ngegas dikit tuh kan memang agak, ya mungkin karena udah cukup berumur ya, Yes. ada sedikit delay ya kayaknya. Ya jadi kayak start pertamanya. Start pertamanya iya, tapi agak kalau delay udah ya. kencang enak nih. Nah ini namanya juga Turbo ya. ya. Ini enggak, ini non turbo. Oh, ini Jadi non-turbo, NI setelah ini yang turbo. 370. I see. Jadi engine-nya kecil, dia ada turbonya. Kalau ini full dari mesinnya 3000. Full NI ya berarti ya. Cuma yang namanya juga mobil tua dan juga benar-benar zaman dulu kan belum ada turbo-turboan tuh. Iya. Makanya tarikannya mungkin ada sedikit ada delay. Iya, saya berasa tadi pas kita dari stop mau jalan tuh kayak agak ada delay. Nah, Mm-mm. ini sebenarnya saya pengen kasih Koli satu coba produk saya nih. Apa tuh? Apa? Ini saya ada bikin satu produk terbaru dan ini barang masih prototype ya. Nanti kemungkinan mungkin which is dalam waktu dekat kita akan launching. Tapi ini Koli kesempatan first experience menggunakan produk saya. Jadi orang pertama nih. Iya. Oh, saya suka apapun yang nomor 1. Pertama saya suka kata-kata itu ya. Saya Nah, suka. ini the first experience with Hurricane XCS competition namanya. Oh, jadi Hurricane XCS competition. competition. Nah, jadi mungkin Koli udah pernah dengar belum sebelumnya XCS itu apa sih? Kalau XCS udah pernah dengar. Udah pernah dengar, Cuman yang saya nggak pernah dengar yang namanya competition ya. Ini katanya baru terbaru. Nah, Ya. cuma sebenarnya saya itu kan gunanya itu kan kayak stabilizer gitu kan, Ya. maksud untuk kelistrikan dan Kelistrikan. lain-lain. Sebenarnya saya udah pakai loh. Saya udah pakai. Oh, udah pasang ini. Udah pakai, tapi Oh, ya nggak- I ya see. brand lain ya, brand lain. Brand Tapi lain, oke. memang saya lihat kok belum merasa baik. Beda banget sih, belum rasain. Tapi katanya orang bilang aman, suruh pakai gitu. Nah ini makanya gini, nanti Hmm. saya kasih Koli coba, Hmm. Koli lihat ya. Jadi ini dari kondisi kan sekarang nih terpasang dengan alat itu tuh, Yes. ya brand yang lain. Hmm. Nah nanti saya akan kasih Koli coba pakai produk saya. Nanti Koli bisa compare. Hmm. Nah Koli akan rasain. Jadi gini, XCS itu adalah alat teknologi kelistrikan. Oke. Nah dengan teknologi mobil-mobil saat ini ya, dan ini kan mobil sport car tahun 2004 pun kan juga sudah
menggunakan coil dan ECU. ECU Yes. itu engine computer unit. Bener. Nah, which is yang dimana udah full dengan electrical ini, berarti kita yang butuhkan tuh mobil sekarang itu listrik. Bener. Karena mobil semakin canggih dibutuhin adalah listrik. Nah, jadi dengan kita memasang produk Hurricane XS ini dapat meningkatkan daya kelistrikan. Kalau listriknya meningkat, kita punya mobil jadi jauh lebih optimal. Dari sisi tenaganya lebih optimal, kehematan bahan bakar pun akan lebih optimal. Tapi namanya juga mobil lebih enak taringnya, lebih ringan. Itu sih kan BBM lebih boros ya, kok bisa lebih irit itu? Betul, makanya banyak orang berpikir mobil kenceng pasti boros. Benar. Sebetulnya mobil kenceng itu tidak boros. Mobil yang RPM bawahnya itu enak alias enteng, itu kita ngegas dikit aja mobil udah akselerasi, itu mobil dijamin irit. Kenapa? Gitu. Karena kita ngegas dikit, klep bensin kita ngebukanya sedikit kali. Makanya itu terciptalah keiritan BBM hingga 30%. Oh, 30%? 30%. Aduh, apalagi BBM sekarang kan harganya kan melangit tuh. Makanya. Mahal banget, waduh. XS ini kita bisa pasang nanti Koli bisa pasang mode sport car, nanti Koli mungkin ada mobil keluarga Alfa. Benar, ada mobil keluarga yang baru saya beli, Staria sama kereta tuh. Staria sama kereta kan. Apalagi Staria mobil udah full dengan electrical semua itu fitur. Bener. Nah, jadi nanti Koli saya cobain ini di sport car. Koli rasain deh tarikan di tenaga bawahnya tuh enaknya setengah mati. Waduh, tapi saya orang ini peka loh. Jadi bener-bener misalkan nggak ada beda, saya kerasa loh. Yakin nih, Nah, pasti beda makanya nih. saya selalu gini Koli. Saya nggak mau Koli, kan kita udah best friend ya. Yes. Saya juga nggak mau Koli beli dulu. No. Oke. Kita maunya Koli coba dulu, Koli suka baru. Oke, kalau berani ditantang begitu ya, saya juga berani coba. Siap, kita langsung nanti main ke kantor saya. Oke, siap. Oke guys, tadi kita udah sama-sama cobain Nissan 350Z alias Fairlady punyanya Koko Lee Jong Hun. Dan sekarang di samping gue udah langsung sama Koko Lee Jong Hun. Dan Kok, ini produk yang terbaru, ini kita belum launching. Belum launching yang tadi bilang competition itu ya. Competition belum di launching dan ini makanya spesial khusus Koko. Tapi omong bilang spesial, tiba-tiba ada orang lain pakai, enggak ya? Saya Belum pertama dong, ya. the first experience. Oke, saya nanti suka itu. you yang coba makanya. Nah, ini produknya. Nah, kita unboxing. Wow. Nah, ini XCS Competition the best power for electric. Oke. Tapi Nah, bedanya apa yang sama produk lain? gini, secara dari tipe ke tipe bedanya ini di besarnya daya. Oke. Ini dayanya maksimal banget, makanya kan kalau kita buat pakai sport car, ini nanti you bisa tes ya. Tadi kan kalau kita nginjek gas kan kayak masih ada delay itu. Betul. Abis pasang ini, delaynya hilang. Waduh, kayak saya sama istri saya loh. Jadi nggak ada Cintanya kan nggak ada delaynya. Makanya langsung anaknya 4, ya kan? Saya suka, orang Korea suka yang nggak ada delay-delaynya. Nggak ada delay. Sayangnya itu mobil saya kan bukan punya Korea, jadi ada delaynya sedikit. Ya. Oke, jadi pasang ini nggak ada delay-delaynya. Nggak ada gitu delay. ya. Nah, tadi kan udah ada satu alat yang terpasang ya. Betul. Jadi saya akan lakukan 3 pengecekan. Jadi kita bukan hanya bicara mengenai performance dan lain-lain, ada datanya. Iya, secara data dong. Kalau nggak ada datanya, Harus kita kan ada data. nggak percaya saya. Makanya, apalagi you kan bukan orang yang gampang percaya. Betul. Jadi ada data dari pakai alat other brand. Oke. Dan nanti kondisi standar. Standar. Dan nanti kita pasang dengan ini. Cuman ini aja. Jadi yang alat lamanya mohon maaf kita lepas dulu. Oh, iya. Supaya membuktikan bahwa ini paten. Boleh. Tapi Oke. sekali lagi ya, saya orangnya peka loh. Kalau sampai nggak kelihatan bedanya, saya omong jujur loh. Oh, Ya. nggak masalah. Oke. Kita sangat yakin ini bisa membuat Koko Lee Jong Hun puas. Oke. Sadap. Yuk kita Mantap. langsung ya. Oke, let's go. Nah, ini sekarang kita mau lihat apa aja isi mesin dalamnya dari 350 nih. Oke, kita buka. Tapi ini agak susah dikit ya. Agak susah ya. Oke, udah buka. Wow, mobilnya sport, mesinnya gede. Mantap. Karena mobil zaman dulu Jepang itu kan benar-benar full murni mesinnya. Full Kalau setelah mesin. ini kan pakai turbo yang tadi Ya. kita cerita, yang 350 ini masih full dari mesin yang 3.500 cc gitu. Wow, dan apa aja yang udah dirubah dari sisi kap mesin? Jadi saya suka ganti tapi tetap originalnya harus bertahan. Jadi kayak filter udara saya ganti yang sport, terus yang perintil lengkap tutup oli saya Nismo, yang untuk radiator Nismo, terus radiatornya saya ganti Coyote khusus 350. Wow. Nah, khusus 350 di Indonesia itu nggak bisa nyari. Mau GTR apa gampang. Kalau 350 itu benar-benar harus order dari Jepang langsung, saya nunggu setengah tahun. Untuk ngorder ini aja partnya. Part satu itu doang. Nah, terus fan-nya 350
namanya juga fan, namanya plastik itu kan kalau agak lama kan pasti rusak. Ya. Motornya jebol. Nah, kadang-kadang kita bisa beli Mishimoto atau brand lain, itu katanya nggak kuat di mesinnya ini. Lama-lama nggak kuat, jadi harus pakai yang 350 punya, tapi ordernya juga lama. Dan juga kayak pipe-pipe-nya dari Mishimoto asli dari Jepang. Ya kelihatannya cuma 5 biji, tapi itu ordernya ya 4 bulanan Next lah. time ya? Iya, dan juga ya kayak yang tadi saya bilang stabilizer saya udah pasang. Yang Oh, ini bawaan atau ini udah pasangan dari sini. Udah pasang original dari, ya? Iya, betul. Oke. Dan juga sebenarnya pasti kan ada yang tutupannya ini. Ini pasti udah pasang dari owner sebelumnya. Oke. Itu dan juga Tapi mesin fully original ya? mesinnya saya nggak otak-atik, tetap Hanya mesin. pretelan-pretelan Pretelan lain aja. Wow. Nah, ini posisi aki adanya di sebelah kanan ya? Sebelah kanan yang battery ya. Oke, ini tulisannya. posisi aki di sini. Nah, ini sekarang kita akan coba, kita ukur dulu. Oke. Kita akan lihat datanya dari before and after. Oke, boleh. Oke ya, saya panggil teknisi Sip, dulu ya. boleh. Nih, Ya. Koli. Kita ada scanner dan ini kita langsung cek. Oke. Nah, ini setelah kita cek hasilnya aki karena mungkin Koli baru ganti nih. Iya, masih Nah, baru ini nih. masih kondisi aki masih sehat, masih 100%, tapi daya kelistrikannya ini di angka 454 cca. 454, yes. Nah, ini akan mempengaruhi dari sisi tenaga, Koli. Oke, 454 ya. Oke. Nah, daya kelistrikan 454 ini kalau kita optimalkan lagi nanti akan memperbesar pengapian di ruang pembakaran kita. Oke, itu aman ya buat mesinnya ya? Sangat aman. Oke, Sangat aman. Jadi makanya nanti kita lihat setelah pemasangan pasti responsifnya beda, Oke, ya. siap. Dan yang kedua kita lihat lagi di sini adalah resisten atau internal, itu internalnya di angka 6,47 ohm. Oke. Nah, internal ini adalah hambatan. Hambatan. Jadi kalau hambatan pengisian listriknya semakin tinggi, makanya aki lebih cepat tekor. Oke, jadi ini 6,4. 47. Itu termasuk tinggi atau enggak nih? Ini termasuk sedang lah, nggak bisa Sedang dibilang lah ya. tinggi tapi nggak bisa dibilang rendah. Nanti Oke. kita akan lebih rendahkan lagi dia punya resistennya. Siap. Ya, ini kondisi menggunakan alat lain ya, Iya, yang alat other brand. sebelumnya. Ini sekarang saya mau buka, saya mau cek benar-benar kondisi standar. Oke, akinya. boleh. Oke, Koli. Oke, siap. Ini tadi sudah kita buka nih Oke, alat tambahannya. alatnya ya. Nah, ini berarti bisa dibilang nih kondisi asli 350Z. Standarnya ya. Standarnya. Nah, ini kita lihat ternyata perbedaannya tidak terlalu tidak terlalu besar. Oke. Dari resistennya itu dari kalau pakai 6,47, Uh-huh. kalau nggak pakai kondisi standar 6,55. Oke. Nah, dayanya 454 setelah pakai alat yang tadi. Oke. Kalau kita lepas ini kondisi standarnya 449. Oke, jadi bedanya kira-kira 4 atau 5 gitu Ya, ya. cuma 4 sampai 5 kecil banget. Itu kecil banget ya? Kecil banget. Waduh. Makanya nanti ini saya mau pasangin pakai competition yang terbaru. Oh, yang nih. tadi itu ya. Nah. Oke, Hurricane punya. Nah, Oke. nanti you try, nanti Oke. you akan experience lah. Oke, kita nanti secara data juga ada kan ya? Data dong Oke, pasti. siap kita cek. Ya, Datanya kita berapa? langsung Oke. pasang ya. Oke. Tadi kita udah pasang, Oke. hasilnya nggak kaleng-kaleng. Oke, saya mau lihat secara data dulu. Percuma kita ngomong panjang Nah, lebar, ya. makanya ini tadi kalau kita lihat ya Koli ya, Ya. ini CCA-nya sebelumnya itu kan kalau kondisi normal nih kita bicara tanpa alat yes. apapun, dayanya itu cuma 449 cca. Oke, 449. Setelah terpasang XCS Competition Iya. menjadi 814 cca. Jadi hampir 2 kali lipat dong. Hampir 2 kali Tadi lipat. yang alat saya sebelumnya itu kan cuma beda 4. Ya, yang alat Koko sebelumnya kan cuma beda 4. Ya. Yang ini naiknya hampir 2 kali lipat. Jadi hampir naik 400 dong. Yes. Wah. Ini CCA-nya sebelumnya yang tadi 449 langsung jadi 814 cca. Oke, jadi Gila 2 kali lipat. Daya kelistrikannya meningkat pesat, bukan hanya itu internalnya nih kok. Hambatannya kurang jauh nih. Kalau kondisi normal standarnya itu di 6,58. Yes. Setelah terpasang XCS Competition menjadi 3,61. Ini malah yang tadi 400 jadi 800, jadi hampir 600 jadi 300. Berarti naiknya setengah-setengah, turun setengah, naik setengah. Betul. Hambatannya turun setengahnya kok. Makanya hambatannya ini jadi rendah, pengisian listriknya selalu lancar. Makanya nanti nggak heran, tenaga mobil responsif banget. Kalau secara data sih saya kagum ya. Tapi kan yang namanya juga kita belum praktekin langsung kan kita nggak ngerti Belum feel-nya. feel-nya dapet Tapi ya. ini secara data kaget loh saya. Luar 2 kali biasa ya. lipat loh. Makanya ini data nih kita nggak bisa dibohongin kok, ini data apa adanya nih. Oke ya. Nah, ya, makanya ya. gini, biar Koko makin yakin,
kita langsung tes aja. Boleh. Saya nggak percaya kalau belum tes. Nah, ya. makanya kita siap. langsung tes ya. Siap. Kita tes yuk. Oke guys, ini tadi kita udah lihat pemasangannya dengan menggunakan XCS Competition prototype masih, tapi nanti ke depan kita akan segera launching dan ini first experience-nya langsung diberikan khusus kepada Kokoli. Nah, tadi udah kalian lihat perbedaannya luar biasa banget, terjadi perbedaannya 2 kali lipat yang sebelumnya 400-an cca sekarang menjadi 800-an cca guys, dan resistance turun jauh banget ya. Makanya itu nanti mobil lebih responsif, BBM juga bisa lebih hemat, bahkan umur aki pun akan menjadi lebih awet. Nah, sekarang kita langsung tanya aja sama Kokolinya nih. Gimana kok? Habis pakai tarikan bawahnya lebih berasa nggak? Jadi awalnya saya lihat secara data doang nih ya, kan naik 2 kali lipat, oke lah data, tapi kan saya nggak ngerasain sendiri nih. Sekarang saya rasain kalau ini memang mobil itu udah gigit juga memang kenceng, tapi memang awal gigi satu karena metik kali ya, ada delaynya kan dari Ada kemarin. delay, Kan. ya. Ini sekarang injak saya nggak sengaja taruh kaki aja udah dia weng gitu, jadi tarikannya memang kayak Galak banget udah ini gitu ya. kayak tanggapannya kayak gini nih contohnya. Langsung kayak ada ininya langsung kayak hentak ya. Wah. Kalau kemarin nggak pernah dapat, ini udah dapet. Luar biasa. Nah, jadi nanti untuk long termnya tuh kok. Yes. Kok pakai dengan kita injek gas dikit aja, itu mobil sudah akselerasi, makanya BBM bisa lebih hemat kok. Wah, luar biasa loh. Jadi selama ini kan saya nggak percaya karena kan kemarin kan sempat udah pakai alat, tapi kan kok cuma bedanya cuma 4 gitu ya. Dan juga kurang mendapatkan hasil maksimal. Tapi ya kita bukan menjelekkan produk itu loh, bukan. Karena kita itu Ini kita belum tahu. dan ini bisa lebih optimal lagi ternyata. Nah, ternyata ini hasilnya luar biasa, sama itu saya kaget. Maksudnya bukan hanya cuma dari datanya, tapi kayak kita rasain sendiri aja responnya cepet banget gitu loh. Responsif banget ya. Iya, jadi kayak injak sedikit aja udah kayak gitu. Jadi itu yang bener-bener kayak baru rasanya setelah beli mobilnya setahun lebih, baru bener-bener tahu rasanya kayak ya tarikannya itu baru kerasa sekarang nih. Kayak gini nih. Wow, langsung Ya, langsung jadi kayak dijambak misalkan ya. nih, kita coba pelan dulu. Yang dari kemarin saya belum merasain ini kayak gini nih. Misalkan G1 dari 0. Biasanya pasti gini. Baru narik. Nah, enggak, ini lihat nih ya. Nah, ini yang kemarin nggak ada. Luar biasa banget. Ini kayak mobil. Oh, lihat. Wow, kenceng banget. Nah, Ini mobil sport dioptimalkan lagi di tenaga bawahnya. Jadi ini walaupun mesin 3500 cc V6 ya. Jadi ini mobil sudah sebenarnya standarnya udah sangat powerful, tapi lemah di RPM bawah. bener, RPM bawahnya itu lemah kemarin. Setelah dipasang competition langsung lebih responsif ya. Lebih mantap lagi, lebih tarikannya, dan saya lebih tenang. Apa kalau semakin tarikannya enak, saya pikir tuh BBM lebih boros, ternyata BBM lebih irit 30%. Itu yang bikin saya lebih tenang lagi kan. Nah, walaupun even kita pakai mobil sport nih guys, tapi juga penting dong untuk kantong kita, bener ya guys? Mau kita punya duit nggak punya duit, tetap kalau bisa irit why not. Iya bener, ini dia statement yang bagus dari Kokoli. Aduh, pokoknya saya sih kagum benar-benar, saya bukan. Jadi bukan cuma abal-abal hanya omongan doang, tapi terbukti benar-benar dari mobil saya, benar-benar terbukti bahwa ini tarikannya kencang, hemat, kerasa banget. Jadi nggak kaleng-kaleng ya kok ya. Benar. Jadi kakak overall gimana? Abis pasang kompetisi ini puas banget nggak? Puas banget, dan juga jujur kaget banget, dan juga saya itu jujur kalau kita produknya kurang bagus dan juga kurang yakin, kita nggak mungkin bisa omongin orang lain dong, ini bagus nih, bagus nih. Ternyata ini benar-benar bagus ya teman-teman ya. Kalau mau hemat BBM dan tarikannya enak, dan juga kalau mau benar-benar menikmati rasa sportnya, itu harus pasang ini. Harus pasang ya segera. Nah jadi kalau di sport car aja terbukti, apalagi kalian yang hari ini menggunakan mobil harian yang Fortuner, Pajero atau mobil-mobil lain yang di luar sana yang belum menggunakan harian, segera deh pakai harian XCS karena Kokoli aja udah membuktikan. Dan ingat, harian XCS ini bukan hanya sugesti, tapi kita juga ada data yang bisa terbukti meningkatkan kelistrikan, mengoptimalkan mobil Anda sehingga lebih bertenaga, lebih hemat BBM, dan juga mengoptimalkan umur aki mobil Anda. Oke? Jadi pastikan mobil Anda menggunakan produk Hurricane. Oke, thank you Koli. Thank you so much. Thank you. Saya habis ini mau pasang mobil saya 2 lagi loh. Wih, thank you so much. Thank you so much. Kamsahamnida. Kamsahamnida, bye-bye.